Apa gitu aja? Cukup. Benar cukup begitu. Om Swastiastu, salam budaya. Kali ini Pandai Power Bali akan memulas tentang prosesi upakara metata atau sering juga disebut mesangi, mepandes ataupun potong gigi yang ada di Bali. Prosesi upakara metatah, mesangi ataupun mepandas tersebut dilaksanakan oleh semeton pandai dari Rendang yang dilaksanakan di Griya Tonje, Denpasar, Provinsi Bali. Adapun prosesi daripada upakara metatah ataupun potong gigi ini biasanya dilakukan ataupun dipimpin oleh pemangku. Ya, ini adalah prosesi persembahyangan yang disebut dengan upakara Mebiakala. Prosesi ini dilakukan oleh juru mangku sebagai pemimpin daripada prosesi upakara. Sesudah upakara Mebiakala dilanjutkan dengan upakara pengekeban dengan tujuan untuk pengendalian diri, dilakukan yasa kirti kepada diri sendiri, di mana prosesi pengendalian diri menguasai sadripu ataupun 6 hal buruk agar dikendalikan menjadi lebih sempurna. Selanjutnya dilakukan acara sungkeman. Acara sungkeman ini sendiri adalah prosesi di mana dari orang tua memberikan wejangan kepada anak-anaknya karena sudah mampu melaksanakan upakara manusiawi. Sedangkan dari sisi anaknya mengucapkan terima kasih kepada orang tua karena sudah mengasuh dan membimbing dari masa kecil, selanjutnya memasuki masa akil balik ataupun dewasa. Selanjutnya adalah upakara ngendak ataupun ngeracah badan angga sarira. Nah, upakara ini dipimpin oleh sangging. Sangging itu adalah orang yang bertugas mengasah gigi dan juga merajah bagian alis atau selating delata, bagian gigi, bahu kiri, bahu kanan, bagian dada dengan menggunakan sarana
berupa tangkai daun sirih yang telah diolesi madu. Jadi memerlukan pemahaman khusus ya terhadap aksara suci. Jadi untuk menjadi sangging harus juga melalui tahapan tentang pewintenan, kemudian pemahaman tentang mantra-mantra rerajahan, dan mengetahui makna dan fungsi daripada rerajahan itu sendiri. Dan tujuan rerajahan sendiri adalah untuk menyatukan kekuatan Buana Agung dan Buana Alit, serta dapat menolak bala ataupun energi negatif yang akan mengganggu kehidupan manusia. Jadi untuk menjadi seorang sangging memerlukan ritual khusus sebelum melaksanakan proses mesangih ataupun metatah itu sendiri. Selanjutnya adalah proses memotong gigi ataupun mengasah gigi. Orang yang diupacarai tidur dengan posisi tangan amusti karana di atas dada, kemudian dari ujung kaki sampai ujung bahu ditutupi dengan kain putih kuning atau istilahnya dirurup dengan kain putih kuning. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemasangan pedangal yang terbuat dari tebu ireng dan sepotong pohon dadap. Jadi penanggal itu diletakkan pada gigi geraham kanan ataupun kiri. Selanjutnya dengan kikir ya diasah oleh sangging. Jadi setiap tahapan itu diselingi dengan membuang kotoran gigi, berkumur dan ditaruh pada kelapa gading yang telah dikasturi. Dikasturi itu artinya sudah diberikan aksara atau rerajahan di kelapa gading tersebut. Selanjutnya adalah proses menggigit daun sirih ataupun istilah Balinya basi lekesan itu. Jadi digigit 3 kali, di mana isinya ada buah pinang, ada kapur gambir untuk menguatkan gigi, kemudian gigi diberi pengurip-urip terbuat dari kunir ya, kunyit yang dikupas bersih. Fungsinya adalah mengobati luka-luka saat pengasahan gigi. Selanjutnya setelah selesai acara
mesangih ataupun metatah tadi, maka juru sangging memerciki tirte dan juru serati mempersiapkan peras penanjung saat yang mesangih turun dari bali gede ataupun tempat untuk mengasah gigi. Untuk proses metatah biasanya diawali oleh peserta yang umurnya paling tua, dan yang terakhir adalah yang termuda. Jadi urutannya dari yang tertua sampai yang paling muda. Prosesi metatah terdapat dalam Pustaka Lontar Dharma Kauripan Eka Pratama dan Lontar Puja Kalepati. Kalau kata metatah sendiri disebut juga potong gigi. Di Bali ada beberapa istilah untuk prosesi upacara potong gigi tersebut, yaitu metatah, mesangih, dan mepandes. Istilah metatah sendiri berasal dari kata tatah yang berarti pahat. Karena dalam pelaksanaan upacara tradisi metatah tersebut, kedua taring dan 4 gigi seri bagian atas dipahat 3 kali secara simbolik sebelum pengasahan giginya dilakukan lebih lanjut. Jadi prosesi metatah itu adalah prosesi memahat gigi. Sedangkan istilah daripada mepandes itu adalah istilah Bali alus mider. Jadi mesangihnya adalah bahasa Bali alus sor, mepandesnya adalah bahasa alus mider. Jadi mesangih dan mepandes memiliki makna yang sama. Tradisi daripada metatah adalah salah satu bagian daripada panceyatnya, yaitu manusayatnya yang dilaksanakan oleh setiap umat Hindu yang ada di Bali. Sedangkan istilah yang lain disebut juga mesangih. Mesangih sendiri artinya adalah mengasah gigi seri dan taring atas dengan pengasah, yaitu berupa kikir dan sangihan agar mengkilap sehingga gigi seri dan taring atas menjadi rata dan mengkilap. Untuk proses pelaksanaan upacara metatah diawali dengan persiapan prosesinya, yaitu dengan penyucian diri, kemudian pengekeban, setelah itu merajah, kemudian metatah, setelah itu turun menginjak peras, selanjutnya sembahyang, dan diakhiri dengan upacara mejaya-jaya.
Upacara metatah dilakukan oleh umat Hindu Bali dan Nusantara. Fungsinya adalah agar sifat-sifat positif, sifat-sifat dewata ada dalam diri kita, ada dalam pergaulan kita. Jadi kita selalu ingat dengan Tuhan, selalu menjadi orang yang bijaksana dan berbudi pekerti yang luhur. Karena upacara manusia yatnya itu sendiri dilakukan dari saat masih dalam kandungan sampai menginjak masa remaja. Jadi ini adalah proses sampai dewasa ataupun akil balik. Sedangkan bagi orang tua, pada saat metatah ataupun mesangih ataupun mepandes, biasanya memberikan wejangan-wejangan, harapan-harapan tentang budi pekerti agar kelak nanti mereka menjadi remaja yang stabil, memiliki pribadi yang positif, atau dalam istilah Balinya menjadi anak yang suputra, anak yang memiliki budi pekerti dan bisa melaksanakan sesananya sebagai putra, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan di sekolah dan di masyarakat. Jadi fungsi daripada mesang ini adalah membentuk sisi kepribadian agar nantinya anak-anaknya menjadi generasi penerus yang bisa mengangkat dan meneruskan nilai-nilai positif dalam kehidupan bagi regenerasi selanjutnya. Dalam upacara metatah ataupun mesangih ada suatu hal menarik di mana gigi taring yang diasah ataupun disangih itu adalah gigi taring yang mengarah ke bawah, sebagai simbol bahwa keinginan ataupun nafsu yang negatif yang mengarah kepada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita itu harus dipotong. Tapi keinginan ataupun nafsu yang membuat kita menuju sesuatu yang lebih bagus harus dipelihara. Jadi ada suatu
kemampuan secara simbolik bahwa kita harus berpikir, berkata, dan berbuat menuju hal-hal yang baik. Sedangkan jika tujuannya adalah negatif, maka hal tersebut harus kita kontrol, kita kendalikan. Nafsu, keinginan, hasrat kita. Sehingga secara simbolik, upakara potong gigi tersebut adalah upakara untuk memanage, mengelola keinginan kita. Sehingga betul-betul hanya keinginan yang positif lah yang harus kita lakukan. Dalam filosofi agama Hindu, ada istilah Sadripu. Sad itu artinya 6, ripu artinya musuh. Ada 6 musuh di dalam diri kita yang harus dikendalikan, yaitu kama ataupun nafsu, loba ataupun tamak, kroda ataupun marah, moha ataupun bingung, mada atau mabuk, dan matsari atau dengki. Keenam sifat tersebut di dalam filosofi Hindu harus dikendalikan. Dan ini adalah prosesi di mana Serati Banten ataupun tukang Banten mengaturkan beras penanjung. Jadi dengan menginjak Banten tersebut sebanyak 3 kali, setelah itu baru boleh turun dari Balai Gede. Balai Gede sendiri adalah tempat untuk mengasah gigi atau tempat untuk melaksanakan upakara manusiatnya. Ya, inilah dia prosesi metatah ataupun mesangih ya. Jadi gigi bagian atas dikikir, diasah sehingga menjadi rata, terutama taring-taringnya ya, taring-taringnya. Dan memang filosofi ini selalu disampaikan ketika prosesi upakara mesangih, karena ini adalah sebagai bekal ataupun tuntunan kepada anak-anak putra-putri untuk bisa mengasah perilakunya, pikiran, perkataan, dan perbuatan
sehingga betul-betul di masa muda mereka betul-betul mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan mempergunakan untuk kebaikan. Masa Brahmacari. Selanjutnya setelah acara Mesangih selesai, maka Jero Sangging mengupakarai lagi sarana sanggingnya. Selanjutnya adalah prosesi Mejaya-jaya. Upakara Mejaya-jaya berasal dari kata jaya. Jaya itu artinya menang ataupun sudah mendapatkan restu. Untuk upakara Mejaya-jaya dipimpin oleh Ide Sulinggih, dalam hal ini Ide Sirempu dari Tonje. Ide Sirempu Dharma Sunu. Adapun proses Mejaya-jaya ini agar anak yang sudah melakukan upacara metatah ataupun mesangi ataupun mepandas dianugerahi kemenangan. Kemenangan dalam artian dapat berpikir, berbuat dan berbicara yang baik. Jadi upakara belum dianggap selesai jika belum melaksanakan upakara Mejaya-jaya, karena segala hal yang terkait dengan keagamaan harus mendapatkan restu dari Ide Sangyang Widiwasa. Jadi fungsi daripada upakara Mejaya-jaya ini adalah sebagai simbol sudah mendapatkan restu dari Ide Sangyang Widiwasa ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah liputan Pandai Power Bali kali ini tentang keunikan adat tradisi budaya Bali. Dalam hal ini adalah tradisi potong gigi atau disebut metatah, mesangi, mepandas. Bagi kawan-kawan yang suka dengan konten adat tradisi budaya Bali, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen di kolom komentar untuk perkembangan channel Pandai Power Bali. Sukses semua, terima kasih, thank you very much. Sampai jumpa di tradisi adat budaya Bali yang lainnya.